harga tiket selangit, dompet menjerit. Nih orang-orang udah pada teriak-teriak untuk perang, Mas. Yes. Untuk bisa dapetin tiket Coldplay, sudah bergabung bersama kita Chris pemirsa. Martin. Oh, bukan. Kok ini Chris apa ini? Ada Mas Safir Senduk, pakar perencana keuangan. Apa kabar Mas Safir? Luar biasa. Sehat, Mas. Sehat banget. Alhamdulillah. Nanti mau ikut war tiket Mas tanggal Enggak, 17? Oh enggak ya? Tapi gini Mas, kalau kita ngomong pengen dan perlu, Iya. siapa yang perlu untuk war tiket Coldplay? Yang ngefans, yang tahu lagu-lagunya, atau kalaupun dia biasa aja sama lagu-lagunya, dia penasaran pengen lihat konsernya. Karena konser Coldplay itu bertebaran di YouTube. Dan memang kalau aku bilang sih one of the best music concert lah. Itu bagus banget emang. Oke. Jadi ada dua, mereka yang ngefans atau mereka yang mau penasaran sama konsernya. Itu yang perlu ya? Itu yang perlu. Untuk war tiket? Yes. Oke. Tapi ini nggak sih Mas, ada temuan juga nggak sih Mas Safir kalau udah mulai rame yang pokoknya mengupayakan segala cara buat bisa dapetin tiket Coldplay. Bahkan kalau aku baca-baca di komen tuh seru banget Mas. Info pinjol dong. Jual ginjal dong gitu ya. Orang tua simpen sertifikat rumah gimana nih? Iya. Gimana tuh Mas? Ada temuan-temuan soal itu nggak Mas? Iya, itu sebenarnya banyak bertebaran di sosial media ya, tentang ada banyak uang bisa dicari tapi Coldplay datang belum tentu akan datang lagi gitu ya. Jadi banyak bertebaran hal-hal kayak gitu. Kita bisa cari duit, jual ini kayak kita jaminkan sertifikat rumah kayak dan lain sebagainya, itu banyak bertebaran. Tapi aku belum nemuin yang melakukan itu, Plus kedua aku lihat memang Coldplay ini penontonnya ini memang yang ya, terpelajar lah gitu ya. Oke. Sehingga mereka bisa memilah-milah, ya kalau nggak punya uang, oke, kita nggak usah nonton. Kalau misalnya diusahakan meminjam sekalipun, tapi memberatkan, oke lah kita nggak usah nonton. Oke. Jadi memang penontonnya ya cukup Cerdas untuk lah untuk memilih itu. keputusannya. Betul. Tidak main hajar bleh, nonton gitu. Nggak ada uang, nonton aja, pinjam bunga tinggi, nonton. Aku belum nemuin kayak gitu. Mungkin ada satu dua, tapi sepertinya penonton Coldplay bukan penonton seperti itu. Oke. Mas, tapi kan kalau namanya fans, Yes. kayaknya apapun diupayakan deh. Yes. Apalagi bener kata Mas Safir, belum tentu juga Coldplay datang lagi ke Yes, Indonesia. Betul. Gimana tuh Mas? Intinya paling nggak tuh ada 4 cara kalau orang udah memutuskan, oke, aku mau nonton Coldplay. Ya, ini terlepas dari dia FOMO kayak atau apa, paling nggak ada 4 cara lah. Ada 4 sumber yang bisa dipakai. Ini yang pertama nih ya, ambil uang dari tabungan. Oke. Kalau ada gitu ya. Nah, kemarin tuh aku lihat tuh kayak bocoran harga tiketnya dari mulai 800 ribuan Sampai 11 juta. Sampai 11 juta, yang kata 11 juta bisa ini itu dan lain Itu belum sebagainya. kalau pakai just tip. Belum lagi pakai just tip gitu ya, itu. Jadi yang pertama ambil uang dari tabungan gitu ya. Karena orang tuh biasanya gini, dia punya penghasilan, uang masuk, uang keluar, tapi dia juga ada tabungan. Seringkali dia bisa ambil dari tabungan, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dia nggak punya tabungan, dia bisa pinjem. Ini aku bukan membenarkan, ini cuma alternatif. Dia bisa pinjam atau ngutang gitu ya. Nah, pinjam atau ngutang ini biasanya dilakukan untuk kalau orang itu nggak punya tabungan. Tapi lucunya adalah banyak orang punya tabungan sekalipun, dia seringkali juga pinjam atau ngutang. Gitu ya. Nah, kalau pinjam atau ngutang ini ada beberapa alternatif. Bisa ke perorangan, pinjam ke teman, pinjam ke papa gitu ya. Bisa juga ke lembaga. Lembaga tuh kayak ke bank. Tentunya datang ke bank nggak bilang saya mau nonton Coldplay dong, pinjemin, nggak gitu. Biasanya dia ambil kayak kredit tanpa agunan kayak gitu. Atau kalau lembaga itu dia juga beberapa orang juga pinjam ke pinjol. Ini banyak meme-nya kemana? Dia pinjam ke pinjol. Cuma kalau pinjol itu bunganya tinggi banget, luar biasa, dahsyat, besar banget bunganya. Dan penagihannya sangat kurang ajar biasanya gitu ya. Itu pinjol dan ke lembaga yang ketiga itu biasanya ke kantor. Nah, kemarin aku lihat ada 1-2 perusahaan yang ada orang yang bilang bahwa bos aku tuh kasih pinjaman, ya mungkin lihat juga ya ke kita karyawan yang mau nonton Coldplay, pinjamannya bunga 0%. Aku bilang itu jauh lebih baik daripada dia punya ke luaran, daripada dia punya ke pinjol misalnya. Jadi yang kedua tuh ngutang atau pinjem ya. Kemudian yang ketiga, dia bisa juga jual barang atau ngegadai. Kalau dia nggak punya tabungan gitu ya. Nah, jual barang atau ngegadai. Nah, triknya adalah tentunya jual barang atau gadai barang yang memang nggak begitu kepake. Mungkin dia dulu belinya karena nafsu aja. Dia beli elektronik karena nafsu. Tapi lama-lama nggak begitu kepake juga. Dia bisa jual atau dia gadai. Karena gadai itu artinya dia dapat 70% dari harga barang itu. Kemudian dia bayar lagi nanti kalau dia udah punya uang. Atau yang keempat nih, alternatif keempat nih. Dia juga bisa dia juga bisa, jadi yang pertama tadi apa? Dia ambil tabungan. Kemudian nomor 2 pinjam. Kemudian yang ketiga jual atau gadai. Dan yang keempat dia bisa juga mengandalkan gajinya. Dia ambil dari gajinya.
Jadi kalau misalnya dia dapat gaji, dia sisihkan, dia ambil 10, 20 atau 30% dari gajinya. Contoh kalau misalnya gajinya 7 juta atau 8 juta, misalnya dia ambil 10% lah, 800 ribuan untuk bayar itu. Artinya tidak memaksakan kemampuan harus nonton yang di depan banget atau harus beli Iya. Di tengah-tengah yang festival. Betul. Cuma yang gajian ini lucu, kenapa? Karena gajian tuh orang umumnya tanggal 25, 26 toh. Iya. Sementara kalau Keluarnya udah 2 hari lagi. 2 hari lagi. Nah, dia berdoa aja. Mudah-mudahan tiket masih ada tanggal 25, 26 sehingga penjualan tiket masih dibuka. Tapi paling tiga itu tuh 4 alternatif tadi. Jadi dia bisa ambil dari tabungannya. Pinjaman. Dia bisa pinjam, dia bisa jual atau gadai, atau yang keempat dia bisa ambil dari gajinya. Tapi Mas, bicara soal pinjaman, apakah se-urgent gitu? Karena kalau kita lihat setelah kita menggunakan jasa pinjaman itu, terus selesai konsernya, pinjamannya masih panjang. Banget, gimana? ya. Ini lucu nih, kenapa gini? Karena biasanya kalau berhubungan dengan uang, pikiran manusia itu terbagi. Untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan, ya, orang biasanya ngitung-ngitung. Ya, mahal gitu ya. Kita Pertimbangannya banyak. Pertimbangannya banyak gitu ya, pertimbangannya banyak. Tapi kalau udah sifatnya keinginan, orang biasanya nggak pakai mikir. Langsung aja. Langsung aja. Itulah kenapa biasanya kalau udah urusan konser itu biasa udah keinginan. Kalau udah keinginan harga berapapun, dia nggak pakai mikir. Termasuk minjem yang bunganya tinggi itu tadi. Oke, itu yang membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, sebenarnya bagaimana mengukur kemampuan dan juga kebutuhan atau keinginan kita itu, Mas, balik lagi kalau misalnya kita ngomongin salary, gaji, tabungan, biasanya kan udah di pos-posin nih, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini. Kalau untuk kayak hal-hal nonton Coldplay kayak gini, ngaturnya gimana, Mas? Harus berapa persen kah? Sebaiknya supaya tidak jadi cenderung memaksakan. Iya, spesifik dan mengenai ilmu penderitaan. Jadi gini, spesifik mengenai Coldplay ini, mereka kan baru umumkan minggu lalu banget. Dan banyak orang rasa, aduh dadakan banget nih. Sebenarnya nggak dadakan, kenapa? Karena konsernya kan masih 15 November. Cuma mungkin penjualan tiketnya memang seminggu setelah pengumuman itu ya. Harus dibayarkan itu. Jadi intinya sebetulnya kalau emang kita memang hobi banget nonton konser, ya memang mesti disiapin dananya ya. Tiap bulan memang dia harus sisihkan dananya. Seperti dia, entah artisnya mau datang atau tidak, dia sisihkan dulu dananya. Ya 5, 10, 15% dari penghasilan bulanannya. Kalau ada bonus dia sisihkan lagi. Sehingga next time ketika ada konser yang datang dan menurut dia dadakan, uangnya udah ada. Oke, seperti itu. Baik, menarik banget nih kita menuju buar tiket Coldplay. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali menghadirkan tips-tipsnya bagaimana sih mengelola keuangan supaya habis konser-konseran tidak muncul penderitaan ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Hitungan hari lagi ya, kita sebentar lagi juga akan segera war tiket dari konser Coldplay yang dimulai pada hari Rabu 17 sampai 18 Mei 2023. Lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat mengenai harga tiket Coldplay? Kami ajak Anda bergabung bersama Hijul Akbar di sana. Hijul, silahkan. Ya, selamat siang pemirsa. Grup band terkenal Coldplay akan menggelar konser di Indonesia, tepatnya di GBK pada 15 November 2023. Pihak promotor sudah merilis harga tiket. Ini start dari harga Rp800.000, ada juga yang harganya 5 juta dan ada yang harganya hingga 11 juta rupiah. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan masyarakat di Jakarta ini mengenai tanggapan harga tiket konser Coldplay. Halo, selamat siang Mas. Iya. Halo, selamat siang. Dengan Mas siapa, Maaf? Rafid. Mas Rafid, boleh ya kita wawancara sebentar? Ya, boleh diri sebentar, Mas Rafid? Ya, Mas, ini suka grup band Coldplay ya? Suka, tapi nggak begitu ngikutin. Nggak begitu ngikutin, tapi sering nonton konser juga nih? Iya, sering beberapa kali nonton konser. Beberapa kali ya? Ini, Mas, tahu nggak? Ini untuk harga tiket Coldplay ini sudah dirilis sama pihak promotor, itu harganya ada yang 800.000 hingga 11 juta, tahu Mas? Tahu. Ini tanggapannya seperti apa nih dengan harga yang cukup tinggi begitu ya? Tanggapannya untuk harga yang cukup tinggi sih sebenarnya cukup tinggi sih. Jadi kayak orang mostly kan orang Indonesia cukup FOMO dengan hal kayak gitu. Seharusnya harganya mulai diturunin sedikit agar semua orang bisa ngikutin experience dari Coldplay. Jadi masih terbilang mahal begitu ya tiketnya ya. Nah ini untuk Coldplay sendiri ini kan euforianya cukup tinggi Mas ya. Dan banyak sekali yang sudah di sosial media cukup banyak begitu Mas. Ini untuk euforianya ini tanggapannya seperti apa nih? Untuk euforianya ya cukup keren sih, soalnya beberapa kali kan kalau kita lihat di internet ya konser Coldplay itu kayak keren gitu loh. Jadi kayak buat jadi pengalaman baru buat nonton konser Coldplay. Hanya mungkin sisi negatifnya ini terlalu mahal. Ya untuk harganya sih terlalu mahal.
sampai 11 juta. Emang harga yang worth itu sekitar berapa sih Mas? Kalau dari saya pribadi ya mungkin dari 800.000 sampai paling tinggi tuh sekitar 7 jutaan mungkin. Jutaan aja Iya. ya, jangan sampai 11. Ya, jangan sampai 11 juta sih. Oke, siap. Makasih banyak Mas Rafid. Ya pemirsa, kami akan tanya lagi ke masyarakat. Ini kami ada di area Sudirman. Ini cukup banyak juga masyarakat yang berada di sini untuk istirahat seperti itu. Halo, selamat siang Mas. Iya, halo. Mas, ini kita minta wawancara sebentar ya, minta waktunya ya. Dengan Mas siapa? Pau. Mas Pau, iya. Mas Pau, boleh diri sebentar Mas Pau? Ya. Mas Pau ini tahu grup band Coldplay gak? Tahu. Tahu. Suka ngikutin juga? Iya, beberapa ngikutin, beberapa lagunya ngikutin. Ini kan sebentar lagi ada konsernya nih, tanggal 15 November. Ini ada rencana untuk nonton nggak? Ya mungkin kalau dapet tiketnya mungkin bakal nonton sih. Emang rencana untuk nonton begitu ya? Karena iya. Nah, ini kan harga tiketnya kan sudah dirilis ya. Ada yang termurah 800.000, tapi yang termahal itu sampai 11 juta. Ini tanggapannya seperti apa Mas Pau? Iya, kalau sampai 11 juta itu tergantung balik lagi kali orang masing-masing ya. Apa kayak target marketnya kan beda-beda ya. Kalau buat saya sendiri paling beli yang Cat 6 mungkin ya, yang 1.200.000 mungkin sama PPN 1,5 mungkin. 1,5 Iya. ya. Tapi kalau tanggapan Mas sendiri yang sering nonton konser gitu ya, ini worth it gak dengan harga yang festival kan sampai 5 juta ya? Itu bagaimana tanggapannya? Saya kurang tahu fasilitasnya nanti apa aja kali ya. 11 juta itu apa, keunggulannya apa gitu. Tapi buat saya kayaknya yang Cat 6 juga itu udah cukup sih buat nikmatin euforianya aja. Yang festival itu kan depan panggung Iya. persis tuh. Itu harganya 5 juta. Tanggapannya? Menurut saya kurang worth it sih. Kurang worth it Iya, ya. kurang worth Harusnya it. lebih rendah dari Iya, itu, gitu ya. Baik. kurang worth it. Terima kasih banyak Mas Pau. Ya pemirsa, itu tadi tanggapan dari masyarakat Jakarta yang tadi ada rencananya ingin nonton Coldplay juga, namun untuk harga 11 juta itu dirasa terlalu tinggi seperti itu. Vena, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Hijul Akbar. Itu ternyata masih terlalu mahal ya Pak. Yes. Gimana tanggapannya nih? Biasanya kalau di depan kamera biasa orang ngerasa mahal, dan saya juga bilang ngerasa mahal gitu. Tapi biasanya kalau udah kepingin banget dan uangnya ada gitu, ngelihat harga begitu biasanya dia akan coba, biasanya gini, budgetnya berapa, tapi biasanya dia naik satu kategori. Lama-lama ujungnya 11 juta kalau ada uangnya gitu. Tapi benar mahal ya, ketika kita ditanya memang mahal-mahal ya. Iya. Tapi ketika terjadi pembelian, yang main udah otak insting kita, emang udah bukan otak logika ngitung-ngitung angka lagi sudah. Itu keinginan soalnya. Oke, presentase keinginannya lebih besar. Lebih besar, Oke, kayak gitu. Karena tadi ada juga yang bilang kayak kita bakalan lebih banyak war-nya di Cat 5, Cat 6 ini harga gitu ya. Nah, tapi Mas sebenarnya kalau untuk kita bicara kebutuhan dengan penghasilan kita itu, kalau kayak nonton-nonton Coldplay ini masuk di kantong yang mana sih sebenarnya? Iya, jadi begini. Jadi namanya Coldplay itu kan namanya entertainment ya. Entertainment itu sebetulnya bagian dari kebutuhan yang memang bisa kita pilih untuk tidak kita lakukan. Jadi masih bisa dibilang keinginan, kebutuhan ya setengah-setengah gitu ya. Jadi dia masih bisa dibilang biaya hidup kita. Dan saya biasanya selalu ditanya kalau dari penghasilan yang kita dapatkan berapa banyak kita harus membagi jadi pengeluarannya. Saya selalu bilang gini, dari penghasilan yang kita dapatkan maksimal 30% gunakan untuk bayar cicilan utang. Apapun yang kita utangkan gitu ya. Entah kita rumah lah, kendaraan segala macam itu 30%. Cicilan utang maksimal 30%. Jadi kalau penghasilan orang tuh katakan 10 juta per bulan, 30%-nya 3 juta itu maksimal. Kemudian kedua tuh tabungan dan investasi itu minimal 10%. 10%. Jadi kalau kita punya penghasilan katakan 10 juta per bulan, tabungan dan investasi minimal 1 juta. Kalau mau lebih, 20% lebih bagus, 30% lebih bagus. Asuransi 10%. Tapi biaya hidup 50%. Dan entertainment termasuk ke dalam biaya hidup itu. Oh, termasuk dalam biaya hidup itu, dalam 50% itu ya Dalam Mas ya? 50% itu. Oke, baik. Ada lagi Vena mau ditanyain? Udah mulai berhitung ya kayaknya ya? Gimana ya? Aku tuh ngerasa kayak dengan keinginan menonton konser ini masih jadi pertanyaan apakah selaras dengan kebutuhan? Ini pertanyaan menarik. Kenapa? Karena saya selalu bilang gini, orang kalau kerja melulu juga oke sih ya. Iya. Oke, sama aja kayak misalnya kita punya anak. Berkedok rewarding self. Iya, Experience-nya, beli experience. sama kayak anak gitu. Sebagai orang tua kadang kita minta anak untuk belajar sih, kok main mulu sih. Iya sih bener, dia harus belajar gitu. Tapi belajar tanpa main juga lama-lama gak enak gitu. Kayak
Kan baterai di handphone kita baterai juga lama-lama habis kan, tapi kalau di charge full, habisnya kita pakai handphonenya juga enak, nggak banyak pikiran lagi. Nah nonton atau entertainment itu adalah bagian supaya kita bekerja dengan lebih enak. Oke. Bahasa anak sekarang mental health-nya terganggu. Iya, kalau nggak nonton, Bahasa Jaksel. kalau dia nggak datang ke acara entertainment, mental health-nya keganggu, iya bisa jadi. Nah, tinggal kita bisa bagaimana cara mengelolanya supaya nggak berlebihan, kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya buat yang Coldplay ini tadi kan juga Mas Safir bilang kayaknya penontonnya sudah punya basic edukasi yang Yes, baik juga sehingga betul. mereka bisa menempatkan bagaimana sih mengelola uang mereka Iya. supaya tidak jadi penderitaan gitu Supaya ya. nggak jadi Habis penderitaan berlebihan banget. konser-konseran gitu ya. Betul. Mereka Oke. cukup terpelajar lah, oke lah. Tidak akan sengeri yang kita Iya, bayangkan nggak akan gitu Mas sengeri yang kita Pur, ya. lihat di sosial media lah. Oh, gitu Iya, ya. apa jual ginjal segala macam. Sertifikat rumah. Sertifikat rumah enggak lah. Oke, tapi kalau misalnya meminjam pun trik yang paling aman pun Iya. seperti apa Mas Safir? Cara minjam paling aman adalah lihat dulu kita ada barang yang nggak kepake atau tidak. Kalau kita menggadaikan barang, itu biasanya bunganya tuh biasanya jauh lebih rendah dibandingkan kita datang ke pinjaman online. Jauh lebih rendah. Apalagi barang yang nggak begitu sering kita pakai, elektronik dan lain sebagainya, itu bunga pinjamannya sangat-sangat rendah. Manfaatkan itu dulu. Oke. Itu pertama. Dan kedua adalah kalau kita tidak punya barang-barang untuk kita gadaikan misalnya, kalaupun meminjam ke perorangan lebih enak biasanya daripada ke lembaga besar. Atau yang ujung-ujung yang paling akhir adalah tanya bos, aku mau ambil pinjaman dong. Oh gitu. Itu justru lebih secure ya Mas ya? Betul, karena biasa kalau pinjaman sama kantor, biasanya bunganya kecenderungannya 0%. Oke, abis ini kita terapkan ke Ke kantor Di kita. sini saya pinjam pena kayaknya Mas yang perorangan gitu. Oke, Mas Safir terima kasih Terima ya kasih. tips-tipsnya. Nanti berarti nggak ikutan perang kan Mas? Aku nggak ikutan. Oke, berarti rival kita udah hilang Udah satu. hilang satu. Hilang satu ya. Terima Oke, kasih, Mas ya Terima Mas kasih. Safir. Terima kasih. Nah itu tadi pemirsa informasi tips trik untuk Anda yang 2 hari lagi ingin war tiket konser Coldplay. Jangan sampai timbul penderitaan setelah konser-konseran. Diperhitungkan secara matang ya Vena ya. Betul. Yang Nana juga. Betul. Yang fans beneran ya silahkan berjuang. Tapi yang FOMO-FOMO coba dipikirkan dulu. Nah usai jeda pemirsa kami masih akan kembali hadir untuk Anda dengan berbagai informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Siang.